Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Untuk materi ini adalah materi-materi tambahan yang bisa digunakan untuk eh, tambahan bagaimana pengelolaan satu usaha ya. Jadi materi-materi tentang pemasaran yang saya sampaikan nanti orientasinya adalah ke pemasaran digital ya. Jadi bagaimana kita menggunakan platform-platform digital yang efisien dalam menjual satu produk ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pondasi digital marketing itu seperti apa. Jadi apapun platform yang kita gunakan, jadi di dalam digital online itu banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk uh, menjual satu produk ya. Misalnya menggunakan YouTube ataukah menggunakan Facebook, kemudian juga menggunakan website ya, Instagram, Google, Marketplace dan seterusnya. Jadi platform-platform itu nanti yang Anda gunakan, jangan lupa bahwa platform itu adalah mendatangkan satu interaksi dengan orang lain, dan interaksi sama orang lain itu harus kita pelihara ya. Artinya ketika kita menjual produk misalnya di Facebook, tentunya ketika ada WA masuk ataukah misalnya ada sesuatu yang masuk, kita harus simpan dulu. Itu adalah data ya, data-data yang mungkin pada waktu itu customer tidak memerlukan tapi ingin tahu saja tentang produk kita. Nah itu nanti bisa kita follow up di waktu yang lain ya. Jadi pondasi digital marketing itu apapun platform yang Anda gunakan harus berorientasi, harus didasarkan pada database pelanggan ya. Jadi bagaimana kita fokus pada database pelanggan, kita harus fokus juga ketika nanti menggunakan platform ya atau menggunakan sosial media, kita harus fokus pada follower kita harus fokus pada subscribe kita ya, kita harus fokus pada liker kita supaya nanti kita bisa kelola untuk follow up produk kita selanjutnya ya. Tuh. Kemudian ini adalah konsep dari sales dan marketing ya. Jadi kita dalam menjual satu produk kita harus bertumpu atau berdasar pada konsep marketing ya. Konsep marketing itu seperti apa? Jadi start pointnya atau awalnya kita harus punya target pasar yang jelas. Maka dalam bisnis model canvas yang kita bahas di awal itu kita harus mempunyai namanya target pasar ya. Target pasar kita itu kemana? Apakah ke anak muda, apakah ke orang tua, apakah ke ibu-ibu, bapak-bapak dan seterusnya. Kemudian secara geografis apakah di desa, apakah di kota dan seterusnya. Nah itu adalah target pasar pada start point, pada sistem atau konsep marketing ya. Kita jelaskan dulu bahwa konsep sales itu adalah konsep di mana seorang pengusaha atau seorang pengusaha awal itu memulai dari produksi ya, mulai produksi, membuat produk ya, kemudian menggunakan sarana-sarana promosi untuk mempromosikan barangnya ya. Kemudian tujuan akhirnya adalah keuntungan dari volume penjualan ya. Tapi ini coba kita abaikan dulu karena kita kita akan belajar tentang konsep marketing. Jadi konsep marketing yang benar itu adalah kita pertama start pointnya itu harus ngerti dulu namanya target pasar ya. Produk kita jual kemana? Ke anak muda. Mulai dari desain dari anak muda itu yang paling bagus itu seperti apa ya. Kemudian kita juga fokus di kebutuhan customer. Jadi kita tidak punya ego sendiri ketika kita membuat produk saya misalnya, kalau konsep sales tadi kan produk saya bagus, saya harus menjual sebanyak-banyaknya. Tapi kalau konsep marketing kita harus betul-betul berorientasi kepada customer ya. Customer itu maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, baru kita buatkan ya. Buatkan dengan sarana penjualan yang terkoordinasi dan tersegmen dengan bagus ya. Jadi misalnya kita punya segmentasi pasar tertentu, misalnya anak kecil atau pelajar misalnya,
kita harus fokus di situ. Sarana-sarana yang kita gunakan untuk promosi di kalangan pelajar itu paling bagus apa ya. Jadi tujuan akhirnya itu nanti pada keuntungan berdasarkan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan tujuan akhir ya, bukan hanya menjual sebanyak-banyaknya, tapi kita coba untuk berpikir bagaimana kita membuat produk itu bisa memuaskan pelanggan. Kan ada bedanya ya. Kalau konsep sales pokoknya kita jual sebanyak-banyaknya, kita tawarkan 100 orang, katakanlah yang membeli satu, itu adalah skala pola yang bisa kita ambil. Tetapi kalau di konsep marketing itu kita fokus pada pada pelanggan. Jadi kita ngerti karakter pelanggan, kita ngerti namanya kebutuhan pelanggan, sehingga kita membuat produk itu fokus. Jadi tenaga yang kita butuhkan untuk pemasaran itu lebih terfokus sehingga tidak terlalu berat, sehingga diharapkan kita bisa fokus dalam bekerja, juga fokus dalam membuat satu produk ya. Tuh, jangan kita membuat produk untuk semua kalangan, itu kita akan capai sendiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus ngerti namanya riset pasar ya, riset pasar online. Riset pasar online itu seperti kita pernah bahas ya. Riset pasar online itu untuk mengetahui kondisi penyerapan pasar produk kita itu sejauh apa ya, sebesar apa market share kita di dalam di masyarakat. Apakah masyarakat benar-benar mengerti? Apakah ada ceruk pasar yang bisa kita garap di situ? Nah, itu kita harus riset. Riset menggunakan apa ya? Riset-riset yang bisa kita gunakan ya riset secara online ya, misalnya menggunakan Google Trend ya. Google Trend ini untuk menganalisa pangsa pasar dengan menggunakan Google Trend ya. Jadi tren pasar, tingkat permintaan pasar di dunia online itu bisa kita cari atau bisa kita deteksi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan database dari Facebook ya. Mungkin ini tampilan lama, cuma kalau tampilan baru mungkin nggak terlalu jauh beda ya. Artinya kita bisa mengetahui, kita bisa memetakan pasar berdasarkan demografinya. Demografi itu apa Pak? Demografi itu adalah secara misalnya laki-laki perempuannya, kemudian umurnya, itu adalah demografi ya. Nah, baru kita ketika sudah mengetahui pangsa pasarnya ini, baru kita tahu produk kita itu seberapa besar dibutuhkan di masyarakat, kemudian trennya itu lagi naik atau turun, kemudian bisa kita identifikasi bulan-bulan apa atau hari-hari apa pasar kita itu bisa terserap gitu ya, atau permintaannya tinggi ya gitu. Kemudian baru kita nanti tahu, katakanlah kita di Blitar, kita coba untuk membidik pasar di area Blitar dan sekitarnya dengan radius 10 km dari titik kita jualan misalnya, itu berapa pengguna Facebook yang ada, berapa pengguna Instagram yang ada, itu bisa kita deteksi sehingga kita bisa memasarkan produk secara efektif. Jadi demografinya kita ambil, kita filter dari laki-laki perempuannya, kemudian rentang umurnya berapa. Nah, itu nanti bisa kita riset pasar, itu sangat memegang peranan yang penting dalam penjualan. Kemudian baru Anda harus ngerti produknya masing-masing ya. Jadi kemarin Anda sudah membuat produk itu harus Anda tahu betul-betul ya keunggulannya apa dibanding dengan produk lain. Nah, itu harus Anda kuasai dulu. Kalau nggak dikuasai, Anda mau menawarkan apa kalau misalnya produknya sama dengan produk yang lain ya. Itu harus Anda kuasai dulu produknya, baru nanti Anda bisa membangun image atau positioning di dalam masyarakat. Produk saya itu unggul di bidang ini, membuat tagline-nya juga jelas ya. Pokoknya kita harus tahu bahwa produk kita itu nanti punya keunggulan tertentu ya. Seperti misalnya
harus ngerti strategi pemasaran. Jadi mulai dari proses STP. STP adalah segmenting, targeting, dan positioning ya. Yang pertama harus mengidentifikasi, memilah kelompok pembeli yang berbeda. Artinya Anda harus ngerti pasar Anda itu untuk kelompok umur berapa ya. Itu harus mengerti. Kemudian yang kedua, targeting, memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang Anda masuki. Positioning, membentuk atau mengkomunikasi manfaat utama. Nah, hubungannya tadi yang ada hubungannya dengan value preposisi. Value preposisi itu nanti adalah keunggulan dan keunikan dari produk kita. Nah, ini contohnya ya. Misalnya Anda punya kriteria untuk segmenting dan targeting itu seperti ini. Jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Anda pilih mana? Semuanya katakanlah. Usianya berapa? Anak-anak, remaja, dewasa. Anda pilih yang dewasa saja. Pendapatannya berapa? 5 juta ke atas. Tempat tinggalnya mana? Di kota. Dan banyak sekali kriteria-kriteria yang Anda pilih di sini supaya lebih spesifik nanti. Nah, jadi kita harus mengerti dulu pengetahuan produk, kemudian segmentasi produk yang perlu kita bidik nanti ketika kita mau jualan. Baru kita langsung memulai langkah-langkah memulai bisnis online. Mulai dari mindset kita, budaya kerja dan manajemen kontrol sistemnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, media online-nya itu pakai apa? Apakah pakai Facebook, WA, Instagram, Marketplace, TikTok, dan seterusnya. Kemudian juga teknik closingnya, Anda harus punya keahlian bagaimana menggiring satu interaksi itu supaya jadi pembelian. Itu mulai dari pendekatan secara personal, kata-katanya harus diatur dan sehingga mereka bisa closing. Kemudian membuat kalender konten, praktek membuat kalender konten yang teratur. Jadi apapun platform sosial media, kalau Anda rutin itu nanti nilai dari jangkauannya juga semakin bagus ya. Yang pertama mindsetnya, mindset itu harus kita bentuk dulu ya. Kita harus mempunyai tekad dan tujuan dalam memulai satu bisnis apapun sebenarnya. Bisnis online itu mungkin kalau kita berpikir online itu gampang, tapi tidak segampang itu sebenarnya ya. Sama seperti bisnis yang lain, kita harus memulai dengan tekad dan tujuannya, harus sering belajar. Saya pun juga harus belajar dari manapun juga. Tidak boleh gengsi ya dalam belajar ya. Kita harus belajar, saya pun belajar sama anak-anak muda ya, yang followernya, TikToknya banyak itu bagaimana. Saya juga belajar dari situ ya, supaya kita terus upgrade ya, strategi kita, konsep kita terus bisa berkembang. Kemudian yang penting adalah bangun jaringan. Jaringan Anda seberapa ya. Jangan cukup berteman dengan teman-teman Anda di kelas saja. Anda harus punya jaringan yang lebih luas, kenalan yang lebih luas ya. Bukan hanya di seumur Anda juga harus berkenalan dengan orang yang lebih, yang punya pengalaman lebih ya. Itu penting sekali nanti ketika Anda sudah mulai usaha. Kemudian segera mulai sekarang ya. Tidak harus menunggu sampai lulus ya, tidak harus menunggu sampai stabil, tidak harus, mulai aja sekarang ya. Karena ketika nanti kita sudah mulai, kita akan ngerti jalannya itu seperti apa. Kalau kita belum memulai ya, nanti tentunya kita cuma bisa berasumsi, berangan-angan, oh ternyata jalannya seperti ini ya. Nah, kita mulai aja apa adanya, kita mulai yang simpel-simpel dulu ya. Kemudian juga fokus pada tujuan. Tujuan Anda apa? Tujuan Anda seperti yang kemarin Anda buat 7 of Life ya, goal 7 of Life, 7 goal of Life. Itu nanti tujuan itu adalah tujuan umum. Kemudian di breakdown dalam tujuan-tujuan khusus ya. Nah, kemudian yang berikutnya Anda harus pantang menyerah, atur keuangan yang bagus ya. Itu adalah sesuatu yang harus Anda miliki dari pebisnis apapun, bukan hanya online, tapi online itu harus lebih ditekankan lagi ya. Itu. Kemudian juga punya budaya kerja. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita bentuk ya.
kebiasaan-kebiasaan itu harus kita bentuk dari awal. Misalnya bangunnya jam berapa, kemudian tidurnya jam berapa, kemudian aktivitas-aktivitas kesehariannya seperti apa, itu harus kita bentuk. Misalnya budaya 5S misalnya, ini ada budaya kerja orang Jepang ya, Seiri, Seiton, Seiketsu, Shitsuke ya, Seiri, Ringkas, Seiton, saya lupa ya. Yang jelas ini adalah budaya bagaimana dia orang Jepang itu bekerja ya. Tuh. Kemudian ini ya, yang penting pondasi dasarnya tahu, kemudian budayanya kerja tahu, terus berikutnya adalah bagaimana kita manajemen mengkontrol diri kita, kerjaan kita supaya lebih efektif lagi. Ya, kemudian yang pertama kita belajar WA marketing dulu. WA itu harus dipelajari, kenapa? Karena itu adalah menyangkut interaksi ya, interaksi bagaimana kita berkomunikasi dengan orang menggunakan metode pengiriman pesan ya. Nah, mengapa menggunakan WA? Karena WA adalah salah satu aplikasi yang paling banyak dipakai di Indonesia, sehingga kita harus menggunakan itu ya, karena banyak yang pakai dan orang-orang lebih memakai ini, sehingga kita sebagai pemasar, sebagai marketer ya, pemilik produk, pemilik usaha harus menggunakan ini sebagai alat-alat untuk berkomunikasi. Nah, di WA itu apa saja ya? Yang jelas yang pertama membuat WA bisnis ya, dan setting-settingnya. Kemudian sering berinteraksi, artinya kalau misalnya di grup Anda harus sering posting di grup ya. Kemudian kalau misalnya Anda jualan, sering update status gitu ya, sering japri teman-teman terdekat supaya Anda kelihatan aktif di sosial media. Kemudian jangan lupa bahwa pondasi dasar dari marketing itu adalah database. Catat database dari grup, catat semua data-data kontak yang ada di dalam grup ya. Kemudian membuat story, membuat update story, broadcast, dan share ke grup itu secara rutin. Kemudian yang step kelima adalah segmentasi data dan segmentasi berdasarkan experience-nya. Artinya ketika kita sudah berinteraksi, tentunya ada kelompok-kelompok yang sebagai viewer saja, ada yang belum berminat, ada yang sudah berminat terhadap produk kita, ada yang aktif membeli produk kita. Itu harus kita pilah-pilah berdasarkan segmentasi pasar tadi. Kemudian baru kita membuat aktivitas harian ya. Aktivitas harian itu untuk mendisiplinkan kita dalam berinteraksi sosial dalam hal pemasaran, komunikasi, japri, komen, dan seterusnya. Itu paling tidak 1 hari 5 ya. Kemudian story pagi, siang, sore, broadcast ya, secara berkala sesuai database yang dimiliki. 1 minggu boleh 1 kali ya. Kemudian database menambah, memilah, dan mengkategorikan database. Ditargetkan misalnya 1 hari 10 misalnya, seperti itu. Itu konsep-konsep dasar di WA marketing. Kemudian di Facebook ya, Facebook organik ya. Facebook itu ada 2, Facebook organik sama Facebook yang berbayar. Nah, Facebook organik itu sama, kita coba siapkan akun dulu, akun personal brand dan product brand. Kemudian kita siapkan materi promo, karena kita itu jualan online. Tentunya materi-materi yang kita butuhkan itu adalah materi-materi tentang foto produk, tentang video, tentang caption, copywriting, dan sejenisnya, sehingga edukasi yang kita sampaikan itu sampai kepada customer ya. Kemudian jadwal postingnya di mana? Banyak sekali media posting di Facebook itu, ada boleh di story, boleh di profil, di frame, grup, dan seterusnya. Kemudian terus mengadakan evaluasi ya, berapa jumlah komen dan share-nya, mana konten yang paling efektif. Nah, baru yang terakhir adalah filtering itu segmentasi. Teman-teman Anda yang tidak aktif dalam Facebook itu di-remove aja dari teman kita, dari pertemanan kita ya. Kemudian sama di Facebook, mulai dari stepnya satunya adalah membuat akun, komen, like, share, kemudian friend dan filtering unfriend teman yang tidak aktif ya. Kemudian membuat fanpage
orang-orang yang tertarik sama kita dan produk kita, kemudian posting di story, di marketplace, di grup dan seterusnya. Kemudian juga kelima adalah segmentasi berdasarkan experience. Nah, ini aktivitas harian. Misalnya Anda harus membuat namanya aktivitas harian, membuat aktivitas harian yang rutin dan terukur. Misalnya advert 50 per hari, 2 kali sehari, story 3 kali sehari ya. Kemudian like, comment, share 1 kali sehari ya, membuat frame 2 minggu sekali dan seterusnya. Di checklist setiap hari itu, di checklist ya. Gitu. Nah, kemudian juga di Instagram, yang dilakukan di Instagram apa ya, step by step membuat akun IG yang sesuai dengan kata kunci ya, produk yang kita beli, yang kita jual ya. Kemudian follow yang tertarget ya, kita juga harus follow yang tertarget supaya mereka bisa follow back ya. Jadi orang-orang yang tertarget sesuai dengan target pasar kita tadi. Kalau misalnya target pasar kita tadi ibu-ibu, coba follow ibu-ibu semua ya. Kemudian komunikasi, like, comment, dan share itu harus secara rutin. Kemudian konten feednya real ya, konten feed dan real ya. Nanti pagi, siang, sore harus bisa diisi ya. Kemudian membuat story, live ya, sesekali live streaming. Kemudian yang kelima itu sama, segmentasi data, segmentasi follower ya. Kemudian hariannya, silahkan nanti membuat hariannya, misalnya konten feed, konten story, kemudian reel dan seterusnya. Itu ditargetkan untuk live streaming katakanlah 1 jam per hari misalnya, untuk jam berapa dan jam berapa itu nanti dibuat. Nah, ini kalau misalnya dibuat secara rutin, Anda nggak perlu semuanya tadi, apakah di Facebook, Instagram, kemudian WA, di TikTok dan seterusnya. Cukup satu aja dulu, satu kita ukur efektivitasnya, apakah efektif apa enggak ya. Kemudian juga kalau di marketplace itu strateginya seperti apa ya. Yang jelas akun marketplace itu foto, alamat, dan jasa kirim harus jelas. Kemudian upload produk sesuai, siapkan nama, deskripsi, foto, dan videonya. Kemudian promo ya, promo toko, berikan diskon khusus Anda secara berkala dengan mempertimbangkan cash flow-nya ya. Kemudian menaikkan produk secara rutin. Kemudian juga yang kelima adalah segmentasi data berdasarkan experience-nya. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat teknik closing. Jadi ketika ada WA masuk, ada komentar masuk, itu kita harus merespon secepatnya ya. Jawab semua pertanyaan, siapkan jawaban yang umum, dibalas cepat WA kalau misalnya mereka menghubungi WA. Kemudian kalau misalnya tidak menemukan produk yang mereka punya, coba tawarkan secara cross selling ya, tawarkan pilihan. Jangan menutup pembicaraan jika pelanggan tidak menemukan barang yang dicari. Kemudian memberikan totalan, secepatnya memberikan form nama, alamat, jumlah yang ditransfer apa. Kemudian juga call to host, artinya memfollow up yang cool itu menjadi hot itu seperti apa ya. Nah, ini yang terakhir itu kita harus bisa melakukan analisis. Analisis itu terus dievaluasi. Aktivitas-aktivitas di dunia marketing itu harus kita evaluasi ya. Setiap data yang masuk, data yang masuk selalu dianalisis mengenai perilaku konsumen, demografinya ya. Kemudian mapping, mengkategorikan database yang ada di dalam kategori cold, warm, dan hot boil ya. Kemudian membangun pola atau mendapatkan atau membuat pola ya, menemukan pola pemasaran sesuai dengan produk. Ya, jadi di atas tadi adalah platform, polanya di mana? Katakanlah polanya di Instagram, kita fokus saja di Instagram dulu sampai menghasilkan ya. Kemudian skill up dan otomatisasi. Ketika kita sudah punya pola, katakanlah saya nyaman menggunakan platform di Facebook Ads misalnya atau di Facebook. Nah, kita harus coba menggunakan Facebook Ads supaya nanti jangkauannya lebih luas lagi. Kalau misalnya di Instagram, saya cocok di Instagram, kita coba menggunakan Instagram Ads. Atau otomatisasi WA, software scheduling post dan seterusnya ya. Nah, ini
contoh tadi kita membuat lembar kerja untuk target customer tadi yang di awal saya jelaskan. Ini membuat kalender konten, misalnya kalender kontennya untuk WA, update tentang produk, tips dan promo pada Senin Selasa, kemudian Selasa siaran BC1 promosi dan seterusnya. Nah, ini adalah target konten, kalender kontennya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini adalah masih bersifat umum. Anda saya kira punya experience sendiri, punya pengalaman sendiri di dalam dunia marketing ya. Oleh karena itu coba Anda gali, coba Anda nikmati bagaimana berjualan di online. Tidak harus belajar semuanya, tapi coba fokus pada satu produk, satu jenis platform saja, atau satu jenis sosial media saja. Nah, itu dioptimalkan, digali, kemudian juga dieksplorasi ya, supaya nanti Anda menjadi seorang yang ahli. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.